masih belum fix dalam artian yang penting ada dulu aja. Jadi silahkan nanti pada saat kalian ajukan tambah judul PA, nanti masukin aja judul PA yang apa istilahnya sih yang kalian kerjain sekarang aja. Walaupun ada misalnya satu job dibagi jadi bertiga dan berempat dan seterusnya gitu ya. Ajuin dulu aja sekarang judul PA-nya, deskripsinya apa, dan semuanya diisi semua. Jangan lupa nanti pilih dosen pembimbingnya saya ya. Nanti pun istilahnya sifatnya ini masih fleksibel ya. Dalam artian yang penting terdata dulu bahwa kalian adalah bimbingan saya sehingga nanti di monitor PA bisa kelihatan progres PA-nya ya. Jadi ini khusus untuk rekan-rekan yang madusem ya, yang 6 orang. Kalau nggak salah sebentar datanya itu ada di sini. Oke. Nah, untuk bimbingan magang 2 semester saya itu ada Sally Melanie Putri, ada Davin Razaka, ada Alif Lizal, terus ada Ilham Al-Ghazali, kemudian ada Tubagus Muhammad Zakaria, dan terakhir Sony Fadilah ya. Jadi ada 6 orang. Silakan nanti rekan-rekan yang saya sebutkan barusan itu untuk mengajukan. Pak, saya gimana? Pak Fauzan, Pak. Fauzan ya? Fauzan. Fauzan Abdillah, sebentar. Untuk Fauzan di sini datanya Pak Rahmadi ya. Fauzan di data ininya Pak Rahmadi kan sebentar. Saya ngechat ke Bapak pas itu. Oke, sebentar. Oke. Iya, harusnya Fauzan ke saya ya. Sebentar Fauzan. Nah, kemarin soalnya ada apa namanya pemerataan gitu. Jadi istilahnya karena slot saya ternyata sudah 6 orang. Jadi biar nggak apa namanya seimbang antar dosen, ternyata Fauzan dipindahin ke Pak Rahmadi. Tapi sebentar dulu ya, saya coba cek dulu datanya. Oke, tapi sebenarnya nggak masalah sih. Saya cek lagi di Talentern ya. Soalnya Pak, kalau Pak Ramadi saya belum pernah ketemu gitu kan. Kalau sama Bapak kan udah pernah. Iya. Oke, sebentar. Iya, Fauzan. Teknologi. Oke. Sebentar ya. Oke Fauzan. Jadi begini sih, saya coba tanyain dulu ke LKM apakah masih mungkin untuk berubah untuk magang 2 semesternya. Pun sebenarnya kalau misalnya ternyata ya dalam prosesnya udah nggak bisa berubah, terpaksa Fauzan kayaknya ke Pak Ramadi. Dalam artian sih sebenarnya mungkin saya bisa kasih informasi bahwa sebenarnya Pak Ramadi juga orangnya santai sih. Dalam artian beliau juga selama ini nggak pernah ada masalah sama mahasiswa. Jadi selama kamu buat laporan gitu, bimbingan dan sebagainya berjalan dengan lancar untuk mahasiswa magang 2 semester, seharusnya nggak ada masalah ya. Tapi saya coba tanya dulu deh, kalau misalnya masih bisa berubah, oke. Tapi kalau enggak, kemungkinan besar Fauzan nanti
diarahkan ke Pak Rahmadi ya. Punten, Fauzan. Oke, nah mungkin Pak kalau berarti untuk ya kan saya kan mau nginjek judul film Ya, judul dan betul. lain-lain itu gimana Pak? Ya, jadi nanti Ya, di hold dulu istilahnya, aja. ya betul. Nanti saya coba ini ya, di hold dulu. Nanti saya coba komunikasi sama LKM. Kemudian nanti saya coba follow up juga ke Pak Rahmadi sih. Nanti saya kasih kontak beliau kalau misalnya gimana-gimana ternyata memang datanya nggak bisa berubah ya. Oke, Jadi Fauzan. mungkin jadi saya dulu di hold dulu buat input judul kan. Betul, di hold dulu aja. Di hold dulu ya. Nanti saya coba infokan di akhir hari ini kalau sudah ada info ya. Oke Pak. Tapi nggak Mungkin apa, itu di aja, sini Pak. dulu aja ya. Nggak apa, Oke, ikut ikut dulu aja hari ini. Dalam artian sih nanti yang ini memang harus Fauzan kerjain juga sih. Oke, oke Pak. Oke, baik, Pak. siap. Oke, kalau begitu, eh ya. Nah, di sini sebenarnya ada data jumlah bimbingan ya. Mungkin saya liatin sedikit deh. Memang kemarin itu plottingnya karena total setiap dosen itu harus membimbing 12 mahasiswa ya. Jadi dari 6 reguler dan 6 magang 2 semester. Jadi di sini slotnya saya sendiri sudah 6, kemudian Pak Fatah juga udah 6, Bu Mia sebenarnya juga udah 6 seharusnya. Nah, jadi di sini karena biar bebannya sama, maka dibuat bimbingannya itu seperti ini. Sebentar ya. Oke, kita lanjut sedikit aja ya. Nah, begini, jadi oleh karena itu nanti kalian sebenarnya untuk progres selanjutnya seperti yang biasa saya bilang tadi, untuk yang Madusem silahkan dilengkapi ya. Untuk yang reguler nanti sudah ada infonya juga di monitor PA bahwa untuk rekan-rekan yang sudah terdaftar di sini ya, bisa dilihat di sini di data bimbingan saya bahwa untuk progresnya adalah saat ini membuat bab 1 ya. Nah, kemudian di sini nanti rekan-rekan bisa cek juga istilahnya, di sini ada timeline ya. Semester 5 misalnya melengkapi profil, atur skema PA, mencari judul dan pembimbing, di sini semuanya sudah ada ya timelinenya. Kemudian jangan lupa juga untuk melengkapi EPRT, TAK, dan jumlah bimbingan di sini ya. Nanti juga kan sudah disosialisasikan di PA bahwa nanti ada monef proposal di selama semester 5 dan ada monef prasidang di semester 6 ya. Termasuk juga untuk yang Madusem. Cuma saat ini cuma progresnya nggak tahu ya apakah PA Madusem juga sama. Jadi kalau dulu itu yang PA Madusem monefnya juga tetap dari dosen pembimbing. Namun nanti kayaknya sih mungkin sudah diupdate ya untuk PA Madusem, mungkin monefnya ke dosen reviewer. Cuma nanti intinya progresnya sama, kalian harus ngejar monef. Jadi kalian nggak perlu nanya-nanya lagi monefnya kapan gitu ya. Kalian tinggal cek aja di sini misalnya monef 1 ada di minggu 8 6 November, monef 2 ada di 3 Desember. Ini 2024 ya, tapi nggak apa-apa. Anggap aja 2025. Sebentar, ini kan data yang lama kayaknya. Coba saya lihat yang data yang baru. Oh ini, monef 1 minggu 8. Tapi di sini nggak ada tanggalnya ya. Monef 2 minggu 12. Nah, kalau dihitung-hitung sih sebenarnya minggu 8 perkuliahan itu ada di bulan depan. Jadi kalau dihitung sekarang ini kan sudah minggu 5 perkuliahan ya. Berarti 3 minggu lagi kemungkinan ada di tanggal 4 November sih. Ya mirip-mirip lah.
Kemungkinan 4 November Monef 1, Monef 2 ada di minggu 12, itu ada di sekitar 9 atau tanggal 2 Desember gitu ya. Monef 3 ada di minggu 16, mungkin ada di Januari. Jadi intinya target-targetnya sesuai dengan Monef, misalnya Monef 1 bab 1, Monef 2 bab 2, Monef 3 bab 3 biasanya. Tapi Monef 4 itu masuk ke aplikasi, Monef 5 masuk ke hasil ya, hasilan pembahasan, Monef 6 itu sudah persiapan sidang. Nah, jadi istilahnya rekan-rekan semua nanti bisa lihat di sini ya untuk timeline-nya. Kalian tinggal klik PA kalian ya, kemudian kalian klik di sini ada menu di sebelah gambar mata. Di situ adalah timeline Monevia ya. Kalian tinggal sesuaikan aja dengan jadwal kuliah. Kalau misalnya kuliah sudah minggu 8 berarti itu adalah minggu Monev ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi istilahnya biar kalian juga progresnya lebih enak, memang belum mulai mengerjakan aplikasi sih, karena kita masih dalam tahapan dokumen. Makanya di sini kalian bisa lihat di situ ada icon GitHub. Sebenarnya nanti icon GitHub ini harus kalian aktifkan dalam artian setiap kelompok, setiap apa namanya mahasiswa harus membuat GitHub-nya masing-masing untuk tiap project-nya gitu loh. Ya jadi walaupun nanti misalnya nih Fitria sama Atalah ya, Atalah Kansa. Di situ judul PA-nya sebenarnya sama ya, tapi kalau mau dibilang satu dari sisi programmer, satu sebagai designer, di situ mungkin bisa mengakses GitHub yang sama gitu ya, tapi tetap harus nge-push masing-masing. Ya, jangan cuma satu aja yang nge-push, dalam artian karena di situ memang butuh untuk progres pengerjaan aplikasinya. Nah, namun itu nanti biasanya sih udah masuk ke semester 6 sih. Nah, tapi di semester 1 2 3, sorry, di semester 5 ini untuk model 1 2 3 maksud saya itu istilahnya sih di progres pengerjaan ini ya, progres pengerjaan dokumen PA-nya ya. Jadi setiap kalian biar bisa lebih terdata gitu ya perkembangan pengerjaannya. Mungkin nanti setiap mahasiswa silahkan ngebuat Google Docs ya. Buat Google Docs, kemudian kerjakan dokumen kalian untuk bulan ini fokus ke bab 1 dulu. Nah, kemudian nanti silahkan setiap mahasiswa Google Docs-nya di-share di Telegram ya. Nanti akan saya buat dokumentasi untuk masing-masing mahasiswa. Jadi di grup Telegram yang sudah saya buat ini, setiap mahasiswa punya Google Docs-nya masing-masing. Berisi laporan PA-nya ya, baik yang reguler maupun yang madusem. Termasuk juga yang madusem untuk mulai buat laporan juga ya. Walaupun judulnya belum fix, silahkan coba-coba istilahnya garap dulu aja ya. Garap dulu aja dokumen kalian. Dalam artian sih nanti kita sambil jalan aja diskusi mengenai progres dokumennya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Cukup jelas? Saya mau nanya Pak, berarti Oke. kan berarti join grup Telegram, terus Mhm. bikin Google Docs yang isinya laporan PA. Terus untuk Ya, minggu betul. ini kan bab 1 ya. Betul. Terus tadi itu Mhm. apalagi ya? Itu aja ya Pak, berarti untuk minggu ini. Betul. Jadi untuk minggu ini memang fokus ke bab 1 dulu aja ya. Sama kan kalau yang PA reguler sebenarnya udah terdata langsung di monitor PA jadi udah selesai ya. Tapi yang Madusem silahkan untuk mengajukan tawaran PA dan pilih saya sebagai pembimbing. Nanti kecuali Fauzan ya. Kalau Fauzan di hold dulu. Nanti saya tunggu info dari LKM ya. Ya, jadi kerjaan kalian itu dulu sih untuk minggu pertama ini ya. Jadi biar bimbingannya lebih efektif, silahkan kalau bisa sih kalian selalu update dokumen kalian sebelum melakukan bimbingan ya. Jadi kita bimbingannya usahakan tiap minggu di hari Selasa ya. Hari Selasa jam 1 sampai selesai lah. Ya, jadi kalau ada 12 orang ya mudahan 12-12-nya beres. Kayak gitu sih.
Tapi mungkin kalau misalnya butuh waktu tambahan nanti kita coba koordinasi lagi sih. Ya kemungkinan mungkin bisa di hari Rabu lah ya, Selasa sama Rabu mungkin. Tapi nanti kita lihat, yang fix adalah Selasa jam 1 saya akan selalu buka bimbingan. Jadi nanti mungkin enaknya sih memang onsite ya, tapi karena di sini saya gabungin sama yang Madusem, di mana kan yang magang 2 semester bisa jadi terbatas sama lokasi ya, dimana kan yang Madusem bisa jadi harus di kantor, makanya saya berikan online dulu sebagai istilahnya sih bimbingan perdana dulu untuk hari ini untuk mempermudah kita komunikasi dulu ya. Oke, uh, nanti mungkin sih biar lebih enak lagi saya ada rencana mau buat slot bimbingan juga sih di Calendly ya. Cuma terkadang saya pikir juga slot bimbingan terkadang membuat timingnya jadi rada terbatas juga. Tapi nanti kita lihatlah ya ke depannya. Oke, untuk template seperti yang saya bilang tadi ada di sini ya, di dokumen PA untuk yang reguler dan ini untuk yang Madusem. Silahkan gunakan template ini untuk pengerjaan bab satunya. Ya, oke, ada pertanyaan? Silahkan, Betala. Pak, buat yang jidoknya itu isinya yang template ini kan ya Pak? Template Betul. kan ya? Ya. Siap, makasih Betul. Pak. Ya, makasih sama-sama. Pak, bentar mau tanya. Ya. Kalau untuk deadline pengajuan judul itu tuh kapan ya Pak? Sebenarnya sih kalau mau dibilang deadline atau enggak sih, harusnya sih untuk pendataan baiknya hari ini. Nah, tapi kalau misalnya begini nih, yang saya bilang tadi kan judul itu fleksibel, masih bisa berubah. Jadi yang penting isi dulu aja sih, Alip. Baik Pak, siap. Terima kasih. Iya, oke sama-sama. Jadi sih memang kan kalau kalian lihat nih di tawaran PA ya info itu. Nah, di sini ada info bahwa setelah di ACC judul PA masih dapat diubah melalui menu data bimbingan sampai judul tersebut diajukan SKTA-nya. Jadi istilahnya walaupun kalian ngajuin sekarang dan judulnya pun belum kalian anggap masih kayaknya nggak jadi deh gitu, masih bisa berubah kok gitu. Dalam artian karena memang apalagi untuk yang rekan-rekan yang Madusem ya, karena memang yang saya bilang tadi kondisi di lapangan itu kerjaan bisa berubah-ubah, proyeknya pun bisa banyak jenisnya yang kadang-kadang ini ya yang kadang-kadang mungkin baru udah kalian buat laporannya ternyata berubah proyeknya gitu kan ya, terpaksa. Coba nggak masalah, dalam artian memang kalau untuk yang laporan Madusem di situ lebih fokus ke apa saja yang sudah dikerjakan di tempat kerjanya. Nah, oleh karena itu nggak masalah kalau kalian masih bingung dengan judul TA kalian apa yang Madusem, nggak apa-apa, ajuin dulu aja, yang penting sudah terdaftar di monitor PA. Oke? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Nanti kalau misalnya gimana-gimana, saya biasanya sih kalau di Telegram, biasanya nanti saya buat suatu link gitu ya, istilahnya untuk pengumpulan dokumen. Tapi kalau misalnya dokumen DocX atau Microsoft Word, terkadang ngupdate-nya rada riweuh. Tapi kalau Google Docs kan istilahnya lebih fleksibel, di mana kalian bisa rubah secara dinamis lah ya, bisa kapanpun. Kalau ada yang harus dirubah, saya juga enak kalau ngasih komen-komen atau apapun. Nah intinya walaupun saya bilang tadi bimbingannya setiap hari Selasa jam 1, tapi kalau bisa konfirmasi ya minimal H-1 gitu, Pak saya mau bimbingan gitu loh ya, jangan nanti tiba-tiba muncul gitu ya. Walaupun saya buka, tapi kalau kalian belum konfirmasi mau bimbingan di hari Selasa tersebut, nanti takutnya saya malah ada agenda lain gitu, sehingga tidak mengalokasikan waktu yang cukup untuk bimbingan. Jadi usahakan, misalnya kalian mau bimbingan di hari Selasa minggu depan, misalnya kontak hari Seninnya, Pak saya besok mau bimbingan gitu. Jadi minimal biasa per mahasiswa atau per kelompok itu saya kasih waktu 30 menit gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada 2-3 kelompok kan saya harus sediain waktu minimal 1,5 jam gitu. Kalau ada 4 orang harus 2 jam gitu ya. Jadi usahakan
kalau kalian misalnya mau bimbingan, sudah ngasih tahu bahwa kalian akan bimbingan H-1 minimal. Oke? Oke, ada pertanyaan? Udah cukup jelas ya? Intinya target kalian hari ini langsung buat Google Docs, buat langsung draft bab 1, kemudian kirim link Google Docs-nya ke grup bimbingan di Telegram ya. Selain itu, untuk yang Madusem segera ajukan judul di monitor PA. Ingat bimbingannya saya, kecuali nanti Fauzan tunggu di hold dulu setelah informasi dari LKM ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita, silakan Natra. Maaf Pak, ini kan saya dari tadi ngeliatin ini kan nilai apa sih yang bonus PA itu Pak. Ya. Nah terus pas saya buka itu dia bilang gini, perbarui data PA terlebih dahulu. Dia suruh melengkapi judul PA bahasa Inggris sama deskripsi PA-nya lebih dari 500 karakter. Oke. Nah, kalau untuk saat ini sih mungkin karena memang belum ada bab satunya kan lagi digarap nih gitu ya. Jadi sih silakan coba buat aja dulu istilahnya dari bab 1 dulu ya. Bab satunya dicoba digarap dulu, nanti biasanya sih kalau udah jadi latar belakang ini bisa lebih didetailin lagi kayak gitu. Oh berarti boleh diganti Pak? Bisa diganti kok. Siap. Terima kasih Pak. Ya mangga. Ini kalau saya klik perbarui di sini misalnya ya, ini bisa dirubah kok ya. Sama kayak rekan-rekan nanti yang ngajuin judul PA, ini pun masih bisa dirubah. Memang sih di sini maksimum 500 kata ya. Oke. Sip, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupin ya untuk bimbingan hari ini. Untuk rekan-rekan yang PA reguler kan minggu lalu saya minta untuk buat dokumen bab 1, silahkan di-upload dulu ya Google Docs-nya di Telegram, nanti saya coba baca dulu baru kita coba diskusi habis itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin Pak ditunggu informasi selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya, mangga. Sip. Tunggu ya.